Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat pagi hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh duduk diam, kami boleh mendengarkan, menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar ya sebuah tema tentang proses kehidupan. Jadi tema hari ini kita berbicara tentang proses kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan kita di hadapan Tuhan itu digambarkan bagaikan tanah liat di tangan seorang penjunan atau tukang periuk. Ya, Alkitab berkali-kali menggunakan gambaran ini bahwa Tuhan adalah sang penjunan dan kita adalah tanah liat yang dibentuknya. Artinya apa? Hidup kita adalah proses pembentukan yang berada dalam tangan Tuhan. Ya, saya ulangi. Jadi, kalau Tuhan adalah sang penjunan dan kita adalah tanah liat yang dibentuknya, artinya hidup kita adalah proses pembentukan yang berada di dalam kedaulatan tangan Tuhan. Amin. Nah, tentu setiap kita rindu melihat bagaimana proses ini ya di akhirnya, atau bagaimana kita rindu melihat hasil akhir yang indah. Kenapa? Karena di situ ada berkat dan kemuliaan. Namun seringkali kita lupa bahwa proses kehidupan menuju kepada hasil yang indah itu bisa melibatkan yang namanya pembentukan yang tidak mudah dan bahkan mungkin menyakitkan. Seperti tanah liat Bapak Ibu Saudaraku. Tanah liat itu harus dipijit-pijit, diputer-puter, ya, dibanting supaya apa? Agar siap dibentuk. Demikian pula kita, demikian pula hidup kita kerap melalui proses disiplin
ujian, pengolahan karakter, pembentukan karakter oleh Tuhan. Dalam proses ini kunci utamanya adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan Sang Penjunan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai makhluk ciptaan, siapakah kita ini sehingga kita mau mengatur Tuhan? Terlalu banyak dan sering kali dalam kehidupan kita, ya, apapun yang terjadi, kita terlalu banyak mengatur Tuhan. Tuhan, jadikan saya begini. Tuhan, jadikan saya begitu. Tuhan, Engkau yang menolong saya harus begini, begitu, gitu ya. Siapa kita sehingga kita mengatur Tuhan? Dan saya mau katakan, kita ini hanya tanah liat, dan Tuhanlah Sang Penjunan kita. Bahkan Yesaya 45 ayat 9 katakan gini, adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang engkau buat? Engkau tidak punya tangan. Tentu tanah liat tidak berhak memprotes tukang periuk. Demikian pula kita. Kita tidak layak mempertanyakan rencana Tuhan yang sedang membentuk kita. Namun perlu kita pahami bahwa penyerahan diri kita kepada proses Tuhan tidak berarti juga kita kehilangan kehendak bebas atau menjadi objek tanpa pilihan. Kita menyerahkan diri, tapi bukan berarti kita kehilangan kehendak bebas atau menjadi objek tanpa pilihan. Penyerahan diri kita itu, ya Bapak Ibu Saudaraku, berarti dengan sadar, dengan rela menundukkan kehendak kita di bawah kehendak Sang Pencipta. Nah, itulah yang namanya penyerahan diri. Penyerahan diri kita kepada proses Tuhan itu artinya bahwa kita secara sadar, kita secara rela menundukkan seluruh kehendak kita di bawah kehendak Sang Pencipta. Tapi ingat, ini tidak berarti bahwa proses Tuhan atau penyerahan diri kepada Tuhan ini kita kehilangan kehendak bebas kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya akan mengajak kita sama-sama belajar dan merenungkan di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6 mengenai kunjungan Yeremia ke rumah penjunan, ya. Lalu memahami makna teologis tentang kehendak bebas dan penyerahan diri. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melihat bagaimana prinsip-prinsip ini bisa diaplikasikan secara nyata dalam hidup kita sehari-hari. Kita buka ya, Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 6. Ayat 1 sampai dengan 2 dulu. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Ya, kita perhatikan. Di ayat yang 1 dan kedua ini, di sini Nabi Yeremia menerima perintah yang unik dari Tuhan. Alih-alih langsung mendapat firman, ia disuruh Tuhan belajar. Jadi Yeremia disuruh pergi, ya, diperintah, Bu ya, untuk apa? Untuk belajar. Nah, objek pembelajarannya ini adalah objek pelajaran di kehidupan sehari-hari. Tuhan sering mengajar umatnya melalui pengalaman konkret. Dan Yeremia taat. Dia pergi ke bengkel penjunan itu, atau ke rumah penjunan itu. Kenapa? Karena disitulah Tuhan mau menghendak atau mau menyampaikan pesan penting. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya akan mengajak kita untuk membayangkan suasana rumah tukang periuk di zaman itu. Ya, ada roda, ya, roda pemutar tanah liat yang terus berputar. Ada tangan Sang Penjunan yang terampil membentuk segumpal tanah liat basah jadi sebuah bejana. Yeremia siap untuk mengamati, mendengar apa yang menjadi pelajaran rohani yang akan Tuhan sampaikan lewat kunjungan Yeremia ke rumah penjunan itu, atau ke rumah tukang periuk itu. Ayat 3 sampai 4 saya bacakan. Yeremia 18 ayat 3 sampai 4. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan dia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Jadi Nabi Yeremia melihat langsung proses penjunan. Sang tukang periuk tengah memutar roda dan membentuk bejana. Tetapi ketika dilihat, tanah itu rusak di tengah prosesnya. Jadi waktu dia buat, proses itu rusak. Mungkin ada cacat, ya, mungkin ada batu gitu ya, sehingga tanah liatnya tidak lentur dan sebagainya.
Yang menariknya adalah, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dilakukan oleh sang penjunan itu. Nah, penjunan ini tidak membuang tanah liatnya. Perhatikan. Penjunan ini, si tukang periuk ini, ya tidak membuang tanah liat itu, melainkan memulai kembali dan membentuknya menjadi bejana yang baru sesuai keinginannya. Nah, menarik kan? Di sini kita bisa lihat ya, dua hal. Pertama, bahwa sang penjunan memiliki kuasa dan hak atas tanah liatnya. Si tukang periuk ya, atau si penjunan ini berhak membentuk ulang sesuai rencana yang ada di pikirannya dia, di pikiran tukang periuk. Yang kedua, yang kita lihat, kesabaran dan kasihnya. Bisa bayangkan gak? Bisa saja si tukang periuk tadi atau si penjunan tadi, ya, begitu ini gagal, tanah liat itu gagal, dia ambil tanah liatnya, dia buang. Bisa kan? Tapi itu tidak. Dia tidak serta membuang tanah liat yang gagal, melainkan dengan sabar memperbaikinya menjadi sesuatu yang baru. Bapak Ibu Saudaraku, ini menggambarkan betapa kasih dan kesabaran Tuhan terhadap umat. Seringkali kita gagal dan cacat karena dosa. Tapi Tuhan tidak langsung membuang kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dia berkuasa membentuk ulang hidup kita yang rusak menjadi ciptaan yang baru. Katakan amin. Hidup kita yang rusak diubah menjadi ciptaan baru yang indah sesuai dengan rencana. Perhatikan, tanah liat rusak di tangan penjunan, artinya masalah itu ada pada tanah liat, bukan pada tukang periuk. Demikian pula bila hidup kita rusak oleh dosa, ya, bila hidup kita rusak oleh pemberontakan, itu bukan karena Tuhan tidak sanggup membentuk, namun karena kita tidak lentur terhadap tangan. Katakan amin. Betapa besar anugerah Tuhan, sehingga Tuhan sama seperti penjunan rela memulai kembali proses dalam hidup kita jika kita mau bertobat, alih-alih kita dibuang begitu saja. Ya, ini pelajaran yang luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 5 sampai dengan 6 kita baca. Yeremia 18 ayat 5 sampai dengan 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah, ini inti pelajarannya, Bapak Ibu Saudaraku. Ini inti pelajaran yang Tuhan mau Yeremia sampaikan kepada umat Israel. Tuhan menyatakan dirinya sebagai penjunan agung atas umatnya dan Israel. Ya, secara prinsip juga sama kepada manusia, gitu ya. Bahwa umatnya adalah tanah liat di tangannya. Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Tuhan berdaulat penuh atas hidup dan tujuan umatnya. Bahkan Roma 9 ayat 21 katakan, tidakkah tukang periuk mempunyai hak atas tanah liatnya? Artinya apa? Tuhan itu punya hak atas hidup kita. Sebagai pencipta, Tuhan berhak melakukan apapun atas ciptaannya. Supaya apa? Supaya mencapai maksud penyelamatan dan kemuliaan. Dan ini peringatan bagi bangsa Israel yang merasa diri istimewa sebagai umat pilihan namun hidup dalam dosa. Tuhan sanggup menjatuhkan hukuman atas bejana yang rusak oleh dosa, lalu membentuknya kembali menjadi umat yang baru kalau mereka bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi di manapun berada. Sekarang kita coba lihat, kita baca di dalam Yeremia 18 ayat 7 sampai dengan 10. Yeremia 18 ayat 7 sampai dengan 10. Saya mau bacakan buat saudara ya. Yeremia 18 ayat 7 sampai dengan 10. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Ayat 18. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangan itu terhadap mereka. Ayat 9. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Ayat 10.
Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, menarik sekali. Kalau kita lihat ya dalam Yeremia 18 ayat 7 sampai dengan 10, ini ada kelanjutan konteks firman Tuhan dari ayat yang 1 sampai dengan 6. Di sini Tuhan menjelaskan prinsip kedaulatannya. Bila Tuhan hendak menghukum suatu bangsa karena dosa, tapi bangsa itu bertobat, maka Tuhan akan menyesal dan membatalkan hukuman itu. Sebaliknya, kalau Tuhan berjanji memberkati suatu bangsa, tapi bangsa itu berbalik berbuat jahat, maka Tuhan pun berhak mencabut berkat itu. Ini bicara apa? Ini bicara kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan itu tidak berarti Tuhan itu sewenang-wenang tanpa pertimbangan respon manusia. Enggak. Justru melalui analogi tukang periuk ini, Tuhan mengundang umatnya untuk merespon. Israel diajak bertobat supaya Tuhan membentuk kembali mereka menjadi bejana yang indah, bukannya hancur tanpa harapan. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, Tuhan memiliki rencana dan hak penuh atas hidup kita. Amin. Proses kehidupan kita itu ada di tangan Tuhan. Nah, sekarang yang menentukan adalah respon hati kita. Respon hati kita lah yang menentukan apakah kita menjadi bejana untuk maksud mulia atau bejana gagal yang dihancurkan lalu dibentuk ulang, sebagaimana disampaikan Paulus di dalam Roma 9 ayat 20. Hai manusia, siapakah kamu maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan, kita tidak pantas berdebat, kita tidak pantas mendebat Tuhan. Yang perlu kita lakukan hari-hari ini di dalam konteks penyerahan diri adalah bersikap seperti tanah liat yang lentur, siap dibentuk sesuai kehendaknya. Saya berharap kita, Bapak Ibu Saudaraku, paham dalam satu poin ini. Kenapa? Karena saya akan bahas selanjutnya kita akan bahas bagaimana penyerahan diri ya dalam proses ini tidak meniadakan kehendak bebas, justru mengarahkan ya kehendak kita itu di bawah kehendak Tuhan yang lebih tinggi. Ya, yuk kita pelajari ya. Ketika kita berkata begini, Tuhanlah penjunan, kitalah tanah liat. Ada pertanyaan-pertanyaan teologis yang muncul dalam benak atau pikiran kita. Apakah dengan begitu kita sudah tidak punya lagi kehendak bebas? Apakah menyerahkan diri kepada kedaulatan Tuhan berarti kita menjadi pasif saja, seperti benda mati atau seperti robot? Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab dan teologi menegaskan tidak. Penyerahan diri kepada Tuhan bukan berarti kita kehilangan kehendak bebas atau menjadi robot, Bapak Ibu Saudaraku. Manusia diciptakan menurut gambar Allah dengan kehendak dan tanggung jawab. Jadi begini, analogi tanah liat dan penjunan tidak boleh ditafsirkan secara berlebihan sehingga menghapus yang namanya peran pilihan manusia. Saya pernah membaca sebuah catatan ya, yang sudah dijelaskan. Dikatakan begini, dengan demikian adalah salah untuk berkata bahwa sama seperti tanah liat adalah benda mati yang tidak bisa merespon dan hanya pasif saja menunggu dijadikan apa, maka manusia juga pasif saja dan tidak bertanggung jawab. Ini tidak benar ya, karena setiap perumpamaan ada batasnya. Di dalam ilustrasi Yeremia 18, tanah liat tidak punya pilihan moral, tetapi Israel jelas punya pilihan. Jadi harus perhatikan dalam konteks ini, Yeremia 18 itu memberikan sebuah pilihan kepada umat Israel. Ya, dalam Yeremia 18 kalau kita baca ayat 7 sampai dengan 10 itu bicara tentang respon, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, artinya kalau di tanah liat itu tidak punya pilihan moral, tapi Israel jelas punya pilihan. Buktinya mereka berulang kali memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Tuhan sendiri melalui konteks Yeremia 18 ayat 7 sampai dengan 10 menunjukkan bahwa Tuhan menantikan respon dari manusia. Dia siap membentuk ulang
bejana yang rusak jika bangsa itu bertobat, dan sebaliknya menghancurkan rencana berkat jika mereka berbuat jahat. Artinya apa? Kehendak bebas manusia nyata berperan di dalam rencana Allah. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, kedaulatan Tuhan tidak meniadakan tanggung jawab dan pilihan manusia. Justru keduanya berjalan bersamaan secara harmonis dalam rencana Allah. Seorang penafsir mencatat begini, dalam perikop yang sedemikian kuat meninggikan kedaulatan Allah, tanggung jawab manusia tidak dihilangkan, justru malah ditekankan. Allah yang berdaulat tidak berkontradiksi dengan Allah yang menghargai dan menanggapi pilihan manusia. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudaraku? Bagaimana kita memahami penyerahan diri dalam kerangka kehendak bebas? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, yang kita harus pelajari, penyerahan diri adalah tindakan kehendak bebas itu sendiri. Jadi waktu kita menyerahkan diri kita, maka sebenarnya itulah kehendak bebas kita. Kehendak bebas kita untuk memilih tunduk kepada Tuhan karena kasih dan percaya kita kepada Tuhan. Tuhan tidak memaksa kita menyerah, justru Tuhan mengundang kita. Tuhan seperti ungkapan di perjanjian baru katakan gini, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Artinya apa? Ada unsur kesediaan pribadi. Surrender atau penyerahan adalah keputusan aktif dari pihak manusia untuk berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Sama seperti Yesus yang memberikan teladan ini di Taman Getsemani. Kedua, penyerahan diri tidak menghapus kemampuan memilih ke depannya. Jadi setelah kita menyerahkan hidup kepada Kristus, kita tidak tiba-tiba kehilangan kemampuan berkehendak. Kita bisa buktikan bahwa pada saat kita menyerahkan hidup kepada Kristus, ya, kita tetap bisa tergoda, Bapak Ibu Saudaraku. Kita bisa jatuh dalam dosa jika tidak berjaga-jaga. Fakta ini, ya, faktanya kenyataan bahwa orang percaya masih berbuat dosa menunjukkan bahwa kita bukan boneka. Justru kita adalah manusia. Kita bukan boneka yang tidak berkehendak. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menghendaki kita secara rela melatih kehendak kita untuk sejalan dengan kehendaknya. Ya, yang pertama tadi penyerahan diri sebagai kehendak bebas itu sendiri, dan yang kedua penyerahan diri itu tidak menghapus kemampuan kita memilih ke depannya. Kenapa? Karena kita bisa memilih untuk jatuh, ya, atau kita bisa jatuh lagi dalam dosa. Dan kita bisa gagal. Tapi yang namanya penyerahan diri berarti kita harus rela melatih kehendak kita untuk terus selaras dengan kehendak Tuhan, bukan karena paksaan. Berarti penyerahan diri berarti menundukkan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan, bukan mematikan. Ibaratnya kemudi hidup kita serahkan pada Tuhan, namun setiap hari kita secara sadar mengikuti arah yang Tuhan tetapkan. Amin. Yang ketiga yang kita belajar, bagaimana penyerahan diri dalam kerangka kehendak bebas. Justru dalam penyerahan diri ada transformasi kehendak. Maksudnya begini, ketika kita sungguh-sungguh berserah, Roh Kudus akan memperbarui hati dan keinginan kita, sehingga lama-kelamaan kehendak kita diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Kita tetap punya kehendak, Bapak Ibu Saudaraku. Namun kita belajar seperti Paulus, ya. Dia bilang begini, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini bukan fatalisme, tapi kemerdekaan rohani. Dahulu kehendak bebas kita diperbudak oleh dosa. Sekarang di dalam Kristus, kehendak bebas itu, ya, kehendak itu dimerdekakan. Untuk apa? Untuk bisa taat kepada Tuhan. Surrender to God tidak menghilangkan kebebasan, justru mengarahkan kebebasan itu pada tujuan ilahi. Saya ada satu kutipan yang luar biasa yang mengatakan begini, surrendering to God, it's not about giving up our free will. It is giving up the mentality that impels us to misuse our free will. Artinya apa? Penyerahan diri tidak membuang kehendak bebas, melainkan menyerahkan pola pikir yang salah yang membuat kita menyalahgunakan kehendak bebas tersebut, supaya kini kehendak kita itu dipakai untuk memuliakan Allah. Yang keempat dan yang terakhir,
Manusia bukan tanah liat tak bernyawa yang pasif. Jadi berbeda dengan tanah liat. Manusia tidak bersifat pasif di tangan Allah sang tukang periuk. Saya pernah baca begini. Israel kadang memberontak dan melawan proses pembentukan ini. Namun jika Israel bertobat, Allah akan menjadikannya bejana untuk menjadi alat kemuliaan. Jadi apa? Tuhan itu memberi kita kesempatan untuk merespon, Bapak Ibu Saudaraku. Kita bisa menolak atau kita menerima prosesnya. Ya. Jadi Allah bekerja di level kehendak kita, bukan meniadakannya, melainkan memampukan kita mengingini hal yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tadi sudah dijelaskan, ya. Kita memahami, setelah kita paham prinsip-prinsip di atas. Pertanyaan penting sebelum saya tutup adalah, bagaimana kita sebagai tanah liat di tangan Tuhan? Bagaimana menerapkan penyerahan diri dalam proses kehidupan sehari-hari? Ya, yang pertama, sadari bahwa kita sedang dalam proses. Pandanglah seluruh perjalanan hidup kita sebagai bengkel penjunan Tuhan. Setiap berkat maupun pencobaan, setiap sukacita maupun air mata adalah bagian dari proses pembentukan Tuhan atas karakter kita. Ini penting. Kenapa? Karena dengan kita sadar bahwa kita sedang dalam proses, atau dengan kesadaran ini kita tidak akan mengeluh berlebihan saat menghadapi masalah. Sebaliknya kita bertanya, Tuhan, pelajaran apa yang Engkau ingin aku pelajari? Bentuklah aku melalui peristiwa ini. Sikap ini menolong kita mengalami damai sejahtera Tuhan. Sebab apa? Sebab kita tahu tangan Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Yang kedua, belajarlah taat dan lembut hati. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, tanah liat yang baik adalah yang lentur, yang lembek dan mudah dibentuk. Jika tanah liat itu keras dan kaku, tukang periuk terpaksa menghancurkannya dulu, mencampur air lagi sampai lunak. Demikian pula hati kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau hati kita keras, hati yang keras oleh dosa, keras oleh ego, keras oleh keangkuhan, tidak akan mudah dibentuk oleh Tuhan. Jika kita bersikeras dengan jalan sendiri, mungkin Tuhan izinkan penghancuran itu terjadi. Amin. Hati kita dipecahkan lewat pengalaman pahit supaya kita belajar rendah hati. Jangan menunggu dihancurkan, lebih baik sejak awal kita datang merendahkan diri kepada Tuhan. Amin. Amin. Ibrani 3 ayat 15 katakan begini, Tuhan lembutkan hatiku, singkirkan kekerasan hatiku. Firman Tuhan memperingatkan hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Itu Ibrani 3 ayat 15 ya. Jadi selagi ada kesempatan, lunakan hati di hadapan Tuhan. Yang ketiga, hindari sikap memberontak dalam proses. Ketika hidup kita masuk dalam dapur pembentukan Tuhan, ya, jangan buru-buru marah sama Tuhan. Amin. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita. Supaya apa? Tuhan itu tekun mengoreksi cacat karakternya kita, supaya hasil akhirnya kelak nanti jauh lebih baik. Setiap proses pembentukan itu, saya mau katakan tidak nyaman, Bapak Ibu Saudaraku. Sangat tidak nyaman. Harus dipukul-pukul, ya, untuk mengeluarkan gelembung udara, harus diputar dengan kecepatan tinggi, dibakar dalam perapian. Ini analogi proses hidup. Ada kalanya kita dipukul oleh teguran Tuhan, diputar dalam perubahan cepat yang membuat kita pusing. Bahkan kita dibakar dalam api pencobaan. Namun semua itu Tuhan izinkan. Supaya apa? Untuk membuang gelembung-gelembung dosa dan sifat buruk dari diri kita. Jadi yang paling penting adalah jangan ngomel. Jangan melawan proses ngomel, atau justru malah kita meninggalkan Tuhan. Ya. Yang keempat, percayakan rancangan terbaik Tuhan. Jadi penyerahan diri ditopang oleh iman bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Amin. Ya, tadi sudah. Yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, sekarang yang kelima. Aktiflah bekerja sama dengan proses Tuhan. Artinya apa? Penyerahan diri bukan sikap pasif menunggu dengan tangan terlipat. Oh ya, udahlah Tuhan, ya. Bukan. Tapi justru kita harus aktif menanggapi pimpinan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Dan yang terakhir, pandanglah
hasil akhir yang Tuhan janjikan. Jadi ketika seorang penjunan itu, ya, dia sedang membentuk, dia tentu membayangkan hasil akhir dari bejana yang ia bentuk. Nah, kita juga demikian Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita masuk dalam proses pembentukan proses kehidupan, mari kita mencoba menyelaraskan pikiran kita bahwa di ujung sana, di akhir dari proses, kita adalah satu bejana yang indah, yang disesuai dengan rencana-rancangan Tuhan. Amin. Itu yang harus kita pahami. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, proses kehidupan kita ada di tangan Sang Penjunan Ilahi. Amin. Mungkin gak selalu nyaman, ada kalanya sakit dan kita berurai air mata. Namun yakinlah tangan Tuhan yang penuh kasih sedang bekerja. Tugas kita bukan mempertanyakan Tuhan sedang buat apa terhadap hidup kita, melainkan mempercayakan diri kita seutuhnya di tangannya. Ya, penyerahan diri bukan melemahkan atau mematikan kita, tapi justru membuat kita menjadi diri kita yang terbaik, ya, sesuai dengan desain Sang Pencipta. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, akhirnya marilah kita melangkah dalam hidup ini dengan ketenangan. Kenapa? Karena kita tahu siapa yang memegang kendali hidup kita. Tidak ada satupun detail hidup kita yang luput dari sentuhan tangan Sang Penjunan. Katakan apa? Ketika nanti kita melihat kembali perjalanan hidup ini, pasti nanti kita akan bersyukur atas proses yang Tuhan kerjakan. Tuhan mengambil tanah liat yang bernama Jimmy Lizardo. Tuhan mengambil tanah liat yang bernama Bapak Ibu masing-masing, nama Bapak Ibu masing-masing, yang tadinya tidak ada apa-apanya, dan membentuknya menjadi karya agung sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, proses kehidupan kuncinya adalah penyerahan diri. Semakin kita menyerahkan diri kita ke hadapan Tuhan, menyerahkan kehendak kita kepada kehendaknya, maka semakin indah karya Tuhan terpancar dalam hidup kita. Amin. Saya berdoa kiranya kita semua dimampukan untuk berkata setiap hari, bentuklah aku ya Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pembelajaran hari ini Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami memahami Tuhan, dalam kehidupan kami menyadari bahwa kami ada di dalam sebuah proses. Bahwa kami melihat Tuhan, bahwa Engkaulah Sang Penjunan dalam hidup kami. Kami mau belajar taat dan lembut hati ya Tuhan. Kami mau menghindari sikap memberontak dalam proses. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak mau melawan proses dengan mengomel atau meninggalkan Tuhan. Kami mau percayakan rancangan terbaik kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami mau aktif bekerja sama dengan proses yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Dan Bapa, kami mau lihat bahwa hasil akhir nanti adalah sesuatu yang indah, sesuai yang Tuhan janjikan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.